Selamat pagi bolo-bolo sekalian. Pada kesempatan ini Baba Home ditugaskan oleh Mandor untuk mengerjakan acian di Pantai Indah Kapuk, Kota Tangerang dengan developernya Agung Sedayu Group. Alhamdulillah video tutor kali ini lengkap ya. Yang mau belajar simak baik-baik ya. Untuk para susuhu kasih saran komentar. Karena di atas bumi masih ada langit, di atas langit pun masih ada langit. Rumah kali ini cukup besar ya bolo. Harganya aja sekitar 10 eman. Mewah, mahal dan megah, khusus untuk para sultan. Kali ini pengerjaannya harus benar-benar rapi karena peraturannya juga ketat sekali. Biasa 3 lapis alias 3 mili. Nah, untuk semennya kali ini memakai merek SCG. Tidak seperti biasanya James Bond atau Mortindo atau lainnya. Asal bolo-bolo tahu ya, setiap merek semen itu berbeda karakternya, tapi sama tujuannya. Ada yang mudah di mixer, susah diaplikasikan. Ada yang susah di mixer, mudah diaplikasikan. Ada yang lengket, ada yang cepat kering. Itu butuh pengalaman yang cukup panjang daripada tukang-tukang sekalian. Dan hanya tukang yang sudah lama yang sudah tahu karakter macam-macam semen ya bolo. Kalau Baba Home sendiri sih orang baru, jadi belum begitu mengenal karakter semen. Ya paling kenal 1-2 merek lah. Seperti biasa kita mixer dulu semennya. Nah kali ini karakter semen SCG adalah cepat mengering tapi agak lunak. Makanya Baba Home dibuat agak encer sedikit, karena 15 menit kemudian dia akan membeku juga bolo. Tapi diaduk pakai cetok itu sangat mudah cair lagi. Begitulah karakter masing-masing merek semen bolo. Mengetahui karakter berbagai merek semen itu sangat penting bolo, karena akan menentukan kualitas aciannya ke depan. Jadi kita bisa mengukur kelembaban, kekeringan, atau lebar lahan yang akan diaci itu sendiri. Jadi sekali lagi buat bolomania yang belum tahu, acian di sini itu diukur dari kelembaban, dari kekeringan, dari temboknya mulus atau gelombang. Itu semua harus dipahami oleh para tukang. Soalnya bagaimana menghadapi cuaca yang hujan atau lembab, tembokan yang lembab, maka penanganannya akan seperti apa. Menghadapi tembok yang kering, nanti penanganannya akan seperti apa. Beda tembok dalam, beda tembok luar. Kalau tembok di dalam itu agak lama keringnya, tapi kalau di luar justru sebaliknya, cepat mengering. Dan disitulah perlu pemahaman para tukang dan juga pengalaman waktu yang panjang. Biasanya tukang-tukang senior sudah paham dan sudah bisa. Untuk plasternya sendiri sangat bagus sekali ya. Dari atas ke bawah ini gelombang alias nyaris tidak ada gelombang. Dan ini seperti yang diharapkan oleh para tukang karena akan menghasilkan acian yang bagus sekali, dan juga dicat pun akan bagus tanpa perlu ada pelamir. Sebenarnya untuk para tukang-tukang semuanya bisa plester yang bagus dan rapi. Kembali lagi ke plesteran ya bolo. Nah seperti itulah plesteran yang bagus, plesteran yang sesuai standar oleh pengembang yang diinginkan. Mungkin
pemborongnya memberikan harga yang mahal buat para tukang plester, sehingga pengerjaannya pun bagus-bagus. Sebenarnya para tukang juga pada bisa semuanya melester yang bagus, asal harganya cocok. Istilahnya ada uang ada kualitas, ada uang ada barang, seperti itulah. Biasanya plesteran seperti itu full jidar, tidak memakai raskam untuk menggosok alias diputar-putar. Kita mulai dengan dasaran yang pertama dulu ya bolo. Tembok kamar kali ini cukup tinggi ya bolo, sekitar 7 meteran, sehingga panjang sekali dari bawah ke atas. Dan luas tembok kali ini itu perlu para tukang ngaci itu mengira-ngira ya bolo. Maksudnya mengira-ngira apakah keringnya kapan, waktu digosoknya kapan. Itu sangat penting sekali mengetahuinya. Kasih dasaran sampai pori-porinya tertutup semua atau minimal rata. Acian sampai mentok full ke atas ya bolo. Walaupun plafon biasanya itu 70 cm dari openingan bawah, tapi
Kalau sudah agak kering seperti ini, baru kita bisa menggelar lapisan yang kedua ya bolo. Maksudnya agak kering tuh dipegang udah tidak ada jejak. Cirinya aci kekeringan itu adalah warnanya putih. Dia itu namanya kebakar alias terlambat untuk menggelar acian yang kedua atau yang ketiga. Jadi jangan sampai kekeringan ya bolo, alias warnanya putih-putih. Lebih baik agak basah-basah sedikit lah. Perlu diperhatikan buat bolo-bolo mania sekalian. Di bagian sudutan ini kelihatannya gampang tapi sangat sulit sekali. Asal jangan belepotan, jangan ada yang berjejak. Artinya sangat pelan-pelan sekali. Karena poin sudutan sama sambungan itulah yang bakal diperiksa nanti oleh para mandor atau tukang checklist dari PT atau dari pengembang langsung. Karena dua poin itulah yang akan mereka cek langsung. Poinnya rapi, sambungannya tidak bergelombang.
Setelah gelaran ASEAN yang kedua, itu roskam atau alat-alat cetok kita bersihkan dulu ya bolo, sebagai persiapan untuk menggelar ASEAN yang ketiga. Karena gelaran yang ketiga ini adalah tahap finishing, jadi harus benar-benar halus dan rata. Setelah gelaran yang kedua agak kering atau lembab, baru kita bisa menggelar ASEAN yang ketiga. Di sini Baba Home menggunakan ASEAN yang agak encer sedikit supaya agar mudah ditarik dari atas ke bawah.
Di sini bolo-bolo mania harus tahu. Perhatikan baba home pas di sambungan atas. Di situ harus benar-benar tidak boleh ada gelombang. Alias roskamnya agak ditekan sedikit dan dibelokkan. Karena disitulah biasanya para mandor atau para ceklisan akan mengecek acian kita. Mereka biasanya ngeraba. Kalau masih gelombang, maka siap-siap di kartu kuning alias dapat peringatan. Kalau masih juga jelek, nanti di proyek selanjutnya maka kemungkinan kita akan di kartu merah alias tidak dipakai lagi. Jadi harus benar-benar halus, rata, dan segar dilihat ya bolo. Nah, setelah gelaran acian yang ketiga
agak kering atau lembab atau cenderung kering kali ya, baru kita gosok bolo. Gosoknya ini bukan pakai spons yang keras atau pakai sendal, bahkan pakai kantong semen, bukan ya bolo. Ini adalah spons khusus buat acian mortar, yaitu namanya spons packing. Banyak dijual di Shopee atau di marketplace. Gosoknya ini juga ada tekniknya ya bolo. Biasa dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tidak boleh juga muter-muter kayak gangsing, nanti aciannya jelek lagi hasilnya. Perhatikan babohom cara menggosoknya bolo. Setelah digosok semuanya sama spons, sekarang itu adalah di pleret bolo sama roskam biar lebih rata dan halus, dan juga untuk membetulkan sudutan-sudutan supaya agar rapih dan lurus. Jangan lupa roskamnya sering dikasih air ya bolo, jangan terlalu basah atau jangan kering, supaya mudah di pleretnya.
setelah digosok semuanya rata, jangan lupa di bawahnya kita potong ya bolo. Itu untuk sambungan antara semen acian hitam sama keramik ya bolo. Biasanya tukang pelinan di situ nyambungnya. Yang penting dipotong deh bolo. Dan ini hasil dari proses acian dari tadi bolo. Terima kasih semuanya dan jangan lupa subscribe. Bye bye.